Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Nih, udah bulan 8 aja Bang ya. Bulan 8. Sebentar lagi banyak lagi sepak bola. Bentar lagi banyak lagi sepak Liga bola ya. Belanda 2 minggu lagi akan main. 2 minggu atau 1 minggu lagi? Satu. Ya, mulai Agustus ke depan event udah mulai padat Oh, lagi. udah padat. Sudah mulai ya. Padat. Sudah mulai Event bergulir ya. Tim nasional ya kan, FIFA Matchday, uji coba, liga udah mulai semua. Sudah mulai ya. Sudah mulai. Liga Indonesia Sudah, Liga Indonesia ini kan lagi persiapan ya, pramusim. lagi nih. pramusim Lagi ya untuk Liga 1 ya. Iya, Liga 1. Liga Bukan Liga 1 lagi dulu, Super League. Super Biar League. terbiasa kita ngomong Super League ya, Liga Super League. Super League. Super League. Iya, Indonesian Super League. Indonesian ISL Super League. balik kayak Iya, balik lagi. ISL. Yang penting tidak ada dualisme lagi lah kayak dulu ya kan. Ada dualisme. Di Agustus menyambut kemerdekaan Agustus juga. menyambut kemerdekaan ada satu turnamen. Kemerdekaan. Kalau dulu turnamennya itu kan nggak jelas, random dulu. Timnas main, kadang-kadang ada klub bermain, undang Negara tim lain. sini. Nah kalau sekarang kayaknya agak terfokus nih, PSSI ini fokus. Jadi ada turnamen Piala Kemerdekaan, tapi yang dimainkan di situ adalah tim Indonesia usia muda, youth, umur 17. Oh, persiapan juga berarti. Persiapan untuk Piala Dunia U17 17. di Qatar nanti ya bulan 9 ya. November ya, bulan bulan 11 kan. Nah, jadi ini hasil dari TC kemarin ya, TC yang di Bali, ini main nanti di sini, mainnya di Sumatera Utara. Oh, ini Asuhan Nova ya. Asuhan Nova. Yang untuk persiapan U17 Ya. dan mainnya di Sumatera Utara. Utara. Sumatera Nggak Utara. Jawa sentris terus ya. Udah nggak Sumatera Jawa. Utara International Stadium. Nah, Susu. Bukan. Suisu lah, Suisu ada. Suisu ya. Internasional. nama ininya, nama resminya itu. Cuma orang kadang untuk parodi ya. GBK gitu, kan juga. jadi susu. Padahal nama apanya Sumatera Utara International Stadium. Suisu ya. Ya kan? Sumatera. Jelek apanya? Si Kayak JIS kan enak bilangnya. JIS Jakarta enak. International Stadium. Dan ini Sumatera Utara International Stadium. Atau Sumut kayaknya. Sumut lah ya apa. Sebenarnya kalau mau betul-betul pure bahasa Inggris pakai North Sumatera kan. North Sumatera. Sumatera International Stadium ini kan, ini Sumut International Stadium. Iya. Asal saya dibuat aja. Iya, separuh-separuhnya. Ya, apapun itu Biar supaya namanya. biar supaya nggak kena ini, biar nggak pakai PT-PT itu pakai nama internasional, jadi ada Indonesianya. Indonesianya, Nah, ya. sekarang nggak boleh lagi PT-PT misalnya PT ini luar negeri pakai nama luar negeri ke Indonesia harus dirubah jadi Indonesia gitu. Oh, pajak ya mungkin ya. Bisa jadi kan. Memang udah mungkin dari peraturan pemerintahnya gitu, PT Zaman nggak Orde boleh Lama ya? memakai. Ya udah lama ya. Iya. Udah lah, yang lebih singkatnya GPK juga kita bilang itu kan. Gelora Batang Kuis. Kuis bisa juga kita bilang. Kalau Batang Kuis. Tapi suatu apalah Bang ya, suatu Ya lama kelamaan kan jadi terbiasa sebenarnya kan. Iya. Kayak Kuala Namu dulu orang Sulit kan kita bilang ya? orang Pakam, orang Pantai Labu, orang Tanjung Merawa mendengar nama Kuala Namu International Stadium lucu. Kuala Namu. International kata orang itu Airport kan. ya. Tahu-tahu orang tuh Kuala Namu tempat sawit-sawit dulu loh. Iya. Kan sawit-sawit, kolam-kolam pancing dulu tuh zaman-zaman dulu ya kan. Kuala Namu kata. Kuala Namu International Airport apa itu ya? Sekarang kan jadi terbiasa kan. Ya mana tahu Batang Iya. Kuis, Gelora Batang Kuis ya kan. Cuma jadi singkatannya jadi sama kan. GBK. Kalau Batang Kuis kan selalu apa ya kan? Terlalu kecil skupnya Batang Kuis. Sementara ini kan stadion kebanggaan kita kan begitu. Betul. Ya apapun cerita namanya, yang penting kita bangga juga lah. Tapi siapa yang mau main gelar nanti, situ. di situ? Aku dengar Selain Indonesia. Afrika Selatan udah Absel. datang. Absel, Terus Meksiko, Tajikistan, Tajikistan, sama satu lagi katanya Panama. Panama ya. Kata Amerika Latin satu lagi. Panama itulah. Panama ya. Panama Amerika Utara, jadi agak-agak mirip lah sama paling tidak. Cuman itu satu lah katanya yang belum terkonfirmasi. Absel kayaknya. Panama itu. Absel. Absel. Absel udah datang. Ya? Absel udah oke, dia Tajikistan bilang. udah oke. Sama Tajikistan tuh udah oke. Tinggal yang Satu. dari Amerika. daerah benua Amerika lah yang masih belum katanya kemarin. Tapi kan tanggal berapa? Tanggal 10. Tanggal berapa? Kayaknya infonya itu mulai tanggal Karena Senin depan lah kayaknya, Garuda Senin ID depan. sudah dibuka. Garuda ID, Kemungkinan pendaftaran tanggal Garuda 10. ID untuk membeli ini sudah bisa.
Jadi yang sudah mendaftar yang lama-lama ya tinggal beli aja Tinggal kan. beli aja ya. Sekarang orang Sumut siapa yang mau nonton itu daftar Garuda ID dulu itu. Ya, kita sebagai masyarakat warga Sumut kalau ada waktu sempat ya inilah waktu kita untuk nonton kan gitu kan, ramekan. Menonton dengan apa ya kalau bahkan sebenarnya bukan hanya di Sumatera Utara tapi juga di Indonesia kan menonton dengan atmosfer yang baru kan. Iya. Stadion yang tidak ada lintasan atletiknya ya ini. Iya, betul. Yang lain-lain kan bahkan GBK Dekat aja pandangan kita ke lapangan tuh jadi Dekat, ya. nggak jauh ya. Dan ini jadi sekaligus pembelajaran juga ya kan, tes pembelajaran bagi supporter Indonesia bisa nggak Kondusif nggak atau kondusif gitu kan. Nah, ada yang kampung kan Iya. dekat ini kata lompat masuk dia ke dalam. Betul. Nah, itu Habis pertandingan lompat masuk dalam minta Dalam, baju, masuk, minta apa baju, lah. minta apa. Ini kan jadi presiden buruk nanti ya untuk Indonesia. Karena Gampang loncat luar. dari sini. Oh, Gampang lah. gampang, Iya. tinggal lari aja. Bisa tinggal lari kan. Nggak ada. apakah ada nanti ini apa namanya ya renovasi masalah itu, Bang? Enggak kayaknya udah. Masalah penonton dekat dengan lapangan itu. Nggak ada ya? Udah fix itu. Hanya mungkin stewardnya ditambah lebih banyak ya yang keliling lapangan. Oh, untuk Tugas pengaman ya. jaganya, ya. Supaya jangan. Iyalah ini turnamen internasional. Jadi tolonglah sama-sama kita jaga juga kan nama baik. Karena bukan nama baik Sumatera Utara, nama baik Indonesia ini di sini. Iya, betul. Kalau misalnya lancar nih ke depan bisa jadi di sini juga main. Bisa jadi agenda berikutnya kan gitu. Bisa jadi Mana AFF tahu, pun di mana sini. tahu AFF di sini, FIFA Matchday mungkin Iya. yang berapa kan, FIFA Matchday yang tidak terlalu inilah, yang mungkin bulan 9 kalau apa bisa main di sini kan. Bisa jadi. Tapi nggak mungkin kayaknya. Tapi udah diatur. ditentukan ya, udah ditentukan ya. Di Surabaya, Surabaya tuh ya? September di Gelora Bung Tomo. Oh, yang FIFA FIFA Matchday. Match di September nanti timnas senior kita. Yang kalaupun nggak apa FIFA Matchday, mana tahu timnas TC di sini kan stadion kan banyak kan gitu kan. Hotel dekat. Hotel dekat. Hotel kan bintang 4 tuh. Banyak aja bintang 4. Ada beberapa hotel kan di situ yang Satu yang bintang 4, yang lain yang 2 bintang 3. Ya. Ya bintang 4 lumayan lah. Ya. Apalagi ya kita mudah-mudahan teladan pun cepat siap kan. Makin banyak apa? Ada 2 alternatif. Ada Stadionnya, alternatif banyak opsi kan yang berstandar gitu. Tapi sejauh ini Bang, stadion susu kita itu gimana Bang? Memang Udah Ilham udah masuk. udah Belum masuk. rumput apanya Belum masuk sih, belum. Cuman kan kemarin ada yang Ada 2 reporter kita sudah masuk ke dalam. Ada Indra Gunawan sama Aprianto sudah masuk. Katanya sudah bagus. rumput sudah oke lah ya. Paling ya ada kayak Kuning-kuning kuning-kuning sedikit itu lah. Bang. Kuning di sebelah sini ya ada bilang. Dan mungkin dalam waktu seminggu 2 minggu. Nanti udah kuning-kuning hijau. memang warna-warna rumputnya beda-bedakan nggak? kemarau. Oh, ya kita kan tahu lah iklim Sumatera Utara ini Medan khusus Panas Medan ya. ini Jadi panas sekarang luar biasa. tiap hari itu disiram katanya. Sama kayak stadion atletik yang di sebelah tuh kan. Pagi sore itu disiram tuh pakai apa itu kan? Iya, Berlimpah air betul. itu kan. Jadi ya Tinggal kayaknya tunggu hijaunya aja nih. tinggal menghijaukan rumputnya udah jadi semuanya apa namanya tribunnya sudah oke, tempat ganti pemainnya keren katanya udah mantap main, kamar mandinya nggak bau pesing. Iyalah, mudah-mudahan itu selalu terjaga lah ya. Kalau di luarnya kan masih baca kacau tuh Bang kayaknya. Di luar nggak masalah sih. Nggak masalah ya. Di luar Bukan lahan parkir, tidak kan. sebenarnya bukan tidak bagus, cuma hanya sekarang kan Belum tertata rapi dia lah. sedang apa ya, tumbuhan kolam itu kolamnya kan ada kan. Jadi tumbuhan kolamnya itu sedang ditanam, belum bagus. Kemudian ada kayak palem-paleman itu ditanam gitu kan, belum jadi kan itu kan. Ya mungkin sekitar setahun ke depan udah keren kali Cuman itu. itulah yang ganjal tuh memang kalau kita mutarin Terputus ya. terputus kita Terputus ya, terputus masuk ya. nyeblong. Jadi kalau buat yang para lari-lari yang hobi lari mungkin kelilingin mutar stadion dia nggak bisa mutar. balik lagi. Kalau Ya, GBK kan kita bisa mutarin gitu lari. Biar- Itu ada kolam. Biar nggak gitu. ini itu konsepnya biar nggak suntuk. Kalau muter-muter kan di situ aja, nih mutar balik lagi. Atau Jadi kira-kira bergeraknya itu dia dua sisi. lari sambil ke kolam Alam, gitu ya. ya. Padahal kan itu kan kalau nggak salah aku ya itu dulu di eranya Pak Edi kan direncanakan itu bisa main road race malah di situ kan. Ada. Jadi ada beberapa venue yang nggak ini Nggak Bang, siap, nggak Akhirnya nggak jadi. iya, nggak Cancel terapapun. ya. Dananya mungkin nggak ini ya. Ya, Cuman masalah
Jadi itu aja nggak siap. Kemarin Rodriguez kan akhirnya main di belakang ini kan. Belakang, Main di, iya. Jalan pancing akhirnya. yang itu acuan kuda pun adanya sebenarnya awalnya. Kayak lapangan kami sebenarnya di situ, Bang. Iya. Ada. Iya. Kalau space sih masih ada sih sebenarnya. Masih kosong lah. Tapi ya, pertanyaannya apakah jadi dibikin atau enggak? Tidak, ya? ada pasti tidak itu. Pasti enggak, ya? Kecuali Tunggu PON 2000 berapa lagi baru dibangun lagi tuh. Karena pun siapa lagi mau gubernur yang mau bikin stadion, bikin segala macam lagi, nunggu harus ada event dulu lah. ada event memang. Mau buat proposal apa ke depan nih? Kami mau buat stadion, tapi kan ada event ke depannya, pasti nggak bakal disetujui Betul. itu. Tapi kecuali menjamur lah klub sepak bola kita nih main di Super League. Ya. Mungkin itu. Tahun inilah sekarang apanya PSMS ya. Oh, lagi berbenah kali ini kayaknya, Bang ya. Salah PSMS nih biar tahun Walaupun depan dah. pemainnya baru satu. Pemain baru satu. Baru satu yang jelas di kontrak. Yang ikut latihan udah banyak. Tapi official udah lengkap, Bang. Lengkap, ofisial sudah lengkap. Ini official yang main Asisten sekalian pelatih apa ini? semua. Enggak. Oh, bukan. Udah apa? Kasar Taji, kemudian Endro ada situ. Andre Kartiko, Ada Gimin. Gimin Raharjo, ada dua psi Iya. apa? Ada analisnya. Analisnya ada Jepri apa siapa namanya? Pelatih fisik. Nah, Pemainnya lagi. pemainnya sudah banyak yang datang, cuma yang dikontrak baru satu. Yang di kontrak baru satu. Kardinata Tarigan. Pemain dari mana ya? Dulu mantan Karo United. Habis itu sempat main di luar ya sekali bawa lagi. Baru satu. Baru satu yang pasti. yang dikontrak, deal, yang udah sudah diumumkan sign lah kontrak. sama ini ya. Sama- Yang lain belum sign kontrak. Berarti Tapi dalam waktu dekat ini berarti PSMS masih tetap yang lama ya? masih. Masih berarti ya. Nggak jadi ditukar maksudnya di Ya, apalah. ownernya gitu. Owner. Nggak Tapi jadi masih kayaknya ya. ada muncul kayak muka-muka wajah investor gitu. Iya. Dari orang-orang Dewa United. Di sana? Penasaran waktu pas peninjauan itu ada satu orang pakai topi, dia selalu dekat sama menantunya Pak Edi itu. Sama terus semuanya. Dia pejabatannya, Cakap-cakap Bang. ngomong-ngomong. Tapi Pak Edi nggak pernah muncul lagi. Selalu Bobby yang di depan sekarang. Iya. Dia sama anaknya lah Sama kan. menantunya Edi. Iya itu dia ada cakap-cakap ngomong. Nah jadi netizen penasaran ini kayaknya nih investornya nih. Setelah ditelusuri sama netizen kayaknya apa Ada yang hubungan sponsornya sama Dewa. ada hubungan Dewa United. Nggak ada hubungan sama Dewa ya. Atau mungkin dia yang punya mobil Dewa sekarang apa kemana? itu baik itu kali ya. Dewa tuh kemana-mana sekarang ya, sudah melebarkan sayapnya. Betul. Semua liga masuk. Semua liga. Ini terakhir katanya Liga Kamboja pun dia mengakuisisi satu klub. Satu. Bang, ini rally ini nanti nih. 8-10 nih, tanggal di Simalungun ini kan. Dewa United Ini ya? mobilnya. Gila nggak? Yang itu yang baik itu ya. I- Mobil listrik itu sponsornya. Enggak, untuk rally nanti. Cuman sponsornya itu bukan. Dewa United lah sponsornya. Oh iyalah. Bawa nama Dewa United. Aku kok lari ke mobil ini, apa hubungannya dengan kesini gitu aku pikir. Karena yang posting salah satu orang Sumut Duitnya kebanyakan kayaknya Dewa ini. mungkin. Makanya Jadi dia- bingung mau kemana dia. melakukan ekspansi kemana-mana. Ya tapi soal timnasnya sendiri gimana sekarang? Kita ngomong sana kemarin. Iya. Timnas? Soal ini. Timnas U17-nya sendiri gimana? Memang kurang terpantau timnas itu karena mereka latihan tertutup di Bali ya. Bahkan orang-orang Bali sendiri, kawan-kawan kita di Bali mau melakukan apa liputan nggak tahu lah karena terdistract sama kongres PDI Perjuangan. Iya. Kayaknya mau kesana lebih jos nih. Isunya lebih mantap kan. Apalagi baru keluar kan, Bang. Apalagi baru keluar kawan itu ya. Nah, makanya mungkin terdistract sana. Cuma memang tidak terpantau seperti yang sebelum-sebelumnya gitu. Memang pandai nih Pak Arianto ini menjaga pemain-pemainnya pandai. Tapi kayaknya masih 34 kemarin itu yang tim. sambil seleksi juga 34 kayaknya sih. orang ya. 34 orang. Abot ada, Bang? Abroad ada yang baru malahan yang abroad yang lama itu kayak Matthew Baker itu kan nggak dipanggil ya. Nggak tahu nanti pas Piala Dunia kayaknya pasti dipanggil. Iya. Atau nggak tahu kita pas Piala Kemerdekaan nanti dipanggil atau enggak. Soalnya Matthew Baker ini sudah masuk tim senior. Iya. Di Melbourne promosi dia. Melbourne City ya kan. Tim Melbourne City. senior. Ya, dia Berarti umur baru 16. 16 tahun tapi sudah dipromosikan ke tim senior jadi cadangan. Nah, tapi Ya, kemarin main dia full waktu uji coba. Dua kali uji coba sekali lagi uji coba biasa, sekali lagi yang labelnya itu pertandingan pramusim.
Boleh. Yang satu kan biasa lah sama klub-klub lokal gitu ya. Yang biasa kalau klub-klub menang 8-0, 9-0 gitu, menang banyak kan. Nah, satu lagi pramusim sama yang agak imbang-imbang gitulah. Menang, dia main full. Bagus main memang. full. Itu pasti situ dia. Enggak nonton aku karena Ada nggak ada siaran, siaran ada langsungnya siaran, kan. ada siaran Aku ya. dapat ininya potongannya di Instagram. Lumayan lah. Nampak beberapa kali dia nendang-nendang. Ya kalau dia nggak bagus pasti nggak sampai pasti 90. ditarik. Ditarik kan, nggak sampai 90 menit mainnya gitu. Nggak, maksudnya dari perbandingan apa nih timpal nggak kualitas dia sama yang Enggak, lawannya gitu. badannya kayaknya naik Kayaknya udah- naik sedikit badannya itu dibanding yang sebelumnya kan. Sama kayak badan siapa sekarang yang di Brazil. Si Welber. Welber Jardim. Besar. Aduh, kok bisa dipanggil nih ke timnas senior nih, kupikir kan. Kalau memang Patrick Kluivert ini sepertinya kok kayak dilupakan gitu. Welber Jardim bahwa kita punya pemain Iya. yang Se-Brazil. top di situ ya di Brazil ya. Umurnya berapa tuh Welber? Kayaknya sekarang 20-an ya. Ada Belum sampai lah bang, 19 ya. belum sampai 20-an yang pasti. Ya barangkali 18-19 kan ya bisa aja dicoba dimasukkan semenit Atau 2 minimal menit. dipanggil sama Iya. Gerard Vandenberg nanti kualifikasi Piala Iya. Asia Makanya U23. biar nggak diambil Brazil. Gitu. Benar. Nanti siapa tahu dia jago Sao Paulo loh. Ya kan? Pemain Sao Paulo itu kan gudangnya pemain Brazil, bukan diambil langsung dari situ ya. Mungkin orang Eropa ngambil tarik, habis itu kan masuk timnas Brazil Iya, bisa biasanya jadi. dari Sao Paulo. Nah, itu harus diambil. Harus inilah Secepatnya harus Indonesia peka lah itu, ya, mengamankan. benar. Jangan sampai ditekong orang gitu Betul. kan. Pipa Messi inilah mungkin Tapi masih momennya. ambil pakai aja, mainkan semenit kayak mainkan 2 menit, jadi udah 2 caps ya, tinggal cari satu lagi. Jadi Masukkan di senior deh ya. iyalah, kan tiga match day, tiga pertandingan level A. Ya kayak Pipa Messi ala ya. A. Dengan 3 pertandingan, ya itu udah nggak boleh bisa diambil lagi. Udah Ya, kalau dia mau ngambil nanti di umur dia sekarang misalnya umur dia 19, katakanlah 20 ya. Dia bisa diambil lagi oleh timnas Brazil pada umur dia 23 dengan catatan selama 3 Tiga tahun tahun ini tidak- nggak pernah satu kali pun dipanggil oleh timnas Timnas Indonesia. Brazil. Sama kayak ini celah yang bisa dimanfaatkan sebetulnya untuk Jairo Reduel. Jairo Reduel itu bermain 3 kali untuk tim nasional Belanda dalam usia dia 22 atau 23, tapi setelah itu 3 tahun nggak dipanggil-panggil lagi sampai hari ini. Itu bisa jadi celah, cuma ya harus ke pengadilan lagi. Hanya kalau Indonesia Proses ya. malas lah repot-repot kalau udah tua Karena juga kan, kita. iya. Gitu. Dan bukan kiper. Kalau kiper bisa sampai umur 40 Iya, kan. masih panjang deh kan gitu. Kalau pemain biasa, pemain tengah gitu, apalagi kan sekarang umurnya udah 31 ya paling 3-4 tahun lagi kita pakai badan. Ngurus di persidangan belum tentu setahun 2 tahun selesai kan. Tahun 2 tahun akhirnya ya dia Betul. Tapi ya mungkin itu masukkan lah untuk federasi ya. Welber Jardim dan ini itu. sudah dilakukan ya sekarang di Nova Arianto ada kayaknya 9 pemain abroad, pemain di luar, pemain keturunan yang dipanggilnya masuk ke dalam klub. Ini di luar Matthew Baker ya. Artinya kalau 9-9-nya masuk nanti di apa? Itu ada 10 pemain abroad yang masuk untuk Piala Dunia. U17 itu ya, Piala Dunia ya. Ada siapa ya? Aku yang ingat 2 tuh. Satu marga, satu orang Ambon, satu lagi orang Batak. Dari 9 itu. Yang Ambon itu Latu Berisa. Marganya. Yang satu lagi Pohan Simangunsong. Simangunsong. Iya. Kita cari ya. Noha Pohan Simangunsong. Pohan Simangunsong lagi. Iya, Simangunsong. Itu lagi dari Ambon, Latu Perisa. Ibunya Finlandia, bapaknya Batak. Waktu yang Gelandang Piala tengah, umur sekarang 15 tahun. Main di mana, Bang? Untuk Nak Breda, Belanda. Oh, Belanda juga ya. Belanda. Tapi mamanya Finlandia ya. Mamanya Finlandia, bapaknya ini. Bapak Simangunsong ya. Iya. Azadin Ayub. Waktu kemarin kualifikasi untuk Piala Dunia 17 buat kita banyak. Enggak ada. Nggak ada kan sama sekali kan kemarin Pas kan? main di Piala Asia lah, Piala Becker aja. Asia kemarin. Piala Asia Cuman Becker. Becker aja. cuman Baker doang ya. Ini namanya Vike Muller Latu Perisa. Kakeknya dari Indonesia.
namanya siapa? Pasti Latu Prisa lah, Iyalah. yang marganya ada itu kan. Itu Latu Prisa. Kemudian wah ini ada satu lagi nih bermarga juga, Elizar Yakob Tanjung. Oh, orang kita Padang ya. Nggak tahu ini ini Tanjung. Tanjungnya Tanjung apa? mana nih? Tanjung Melayu. Tanjung Tapteng atau Tanjung apa nih? Belum tahu kita. Tanjung lah yang penting ya. Tanjung kan ada dua kan. Iya. Tapanuli Tengah, Tanjung juga kayak Faisal Tanjung. Iya. Mantan Panglima TNI Panglima. itu kan Sumatera Utara tuh. Satu lagi Tanjungnya Padang, Padang. Minangkabau. Arianda Tanjung. Harian Tanjung mana tuh? Kau Dia Melayu atau apa dia? Nah, Melayu nggak ada Tanjung. Melayu nggak ada Tanjung. Nggak ada. Tapsel itu. Dia Dia Tapteng, Tanjung. Tapteng ya? apa? dia Padang menurut Tanjung ya? sama Tapteng atau Minangkabau. Maka Orang Faisal Sibolga soalnya pesisir tuh banyak juga yang Tanjung. Tanjung. Iyalah. Iya, Tanjung Itu sih, dia. besar tuh ya. Itulah Faisal Faisal Tanjung dari sana. Faisal Tanjung kan Lembang bangun sekolah kan di sana. Yang di depan kantor kita yang rumah makan tuh Tanjung Padang ya. Udah Tanjung. Nah itu setidaknya inilah ya yang lain-lain ya nama-nama Belanda gitulah, ada yang kakeknya, ada yang apanya semua kan. Alah. Gimana Berarti pun masih kita banyak perlu. juga generasi Banyak. ininya ya. Sekarang dari Belum habis-habis Belum juga habis berarti. juga berarti. Kita masih ada sekarang kakeknya yang ini. masih generasi yang apa ya, yang Z sekarang ya, masuk generasi Z. Iya. Yang generasi alpanya ada juga gitu. Iya. Itu nggak akan habis. Apalagi ditambah banyak yang masuk lagi begini. Iya. Kayak apa misalnya Justin Hapner nanti Sandy Walsh anaknya kan bisa kan? Orang bapak orang Indonesia udah kan Bapaknya begitu. orang Indonesia udah main Jordi untuk Amat. timnas udah jadi Anaknya. Jordi Amat. Sandy apa Walsh nanti semua. anak bisa jadi pemain basket karena dia pemain basket. Bininya pemain basket. Stefano Lillipali lagi anaknya jago rupanya udah. Iya. Oh ya. Pernah dipostingnya jago anaknya minum tapi bisa dihapusnya takut ini nggak bisa diposting, jarang-jarang posting anaknya main bola. Habis itu dihapusnya setelah ditengok-tengok jago juga anaknya. Karena ya. Lagi Umur berapa Stefano tahun? Lillipali umur 8-9 gitu lah umur. Nggak bisa masuk. Udah bisa lah. Bisa masuk akademi ntar lah gitu. Apalagi kalau bapak pemain besar ya kan. Iya, cepat itu. kan. Tepat. Gitu. Paling tidak untuk masuk ke level junior itu dia pasti masuk. Pasti masuk. Pasti masuk. Anak Kalau siapa? Bapaknya, Oh. bapaknya Orang pemain dalam. timnas, bapaknya striker timnas ya pasti masuk. Pasti lah. bisa. Pasti. Nah setelah itu dia baru disitulah dia berkompetisi yang betul. Ya kan? Kalau dia memang tidak berkualitas ya out. Ya out gitu. Kalau memang berkualitas ya sampai. Kan kakak dulu kan sempat kan. Ya. Kan kakak itu kan bapaknya si Purwanto. Purwanto. striker timnas. Striker Purwanto. Ya, hampir Siapa? semua ya pemain. Irianto bapaknya ya kan, pemain Bejo. besar semua. Anaknya Legimin Raharjo udah mulai masuk ke Persija juga. Anak lagi main. Udah Udah Persija? masuk diumumkan waktu pas launching dia masuk dalam tim itu. Anaknya Persija Legimin. squad yang baru? Iya, Aditya Raharjo. Persija senior. Persija senior. Oh, nggak mau luar main di biasa. PSMS si Iya, bisa masuk Persija, Bang. Oh, Persija ya. Iyalah, Bang Pas Super launching League. ada dia di situ Aditya Raharjo. Cuma kan nggak pernah masuk di PSMS. PSMS U15 kan belum ada kemarin tuh nggak ada. Jadi nggak jelas kalau di sana kan mungkin dia Oh, di sana dia dia masih sebelumnya umur. Heeh. Bukan tim senior. Kemarin kayaknya udah masuk ke senior ya bang. Udah diumumkan namanya. Udah diumumkan waktu pas Squad launching tim untuk Persija berarti masuk lah, Bang. Rizky Ridho lah ya. Iyalah. Iya mau Rizky Ridho dia. Waktu pas uji coba pun dia ada juga foto tim kemarin kalau nggak salah sama Rizky Ridho ada semua. Dan Berapa umur anak lagi, men? dia 17 tahunan kayaknya masih. Gelandang juga kayak bapak ya. Kayaknya ya gelandang. Ya, Udah besar badannya dulu masih kecil-kecil kan main sama bapaknya latihan dia ikut sama mamanya ke lapangan sekarang udah sebesar abang lah badannya lebih tinggi lagi pun kayaknya udah berisi. ya Bang, kan satu loncatan, Bang. Kalau ke Persija kan kemungkinan besar dilirik untuk timnas kan lebih besar daripada Ya timnas U20, timnas masih banyak kan 22-23. Penalti Masih bisa. Mana tahu kan begitu. Ya, kita doakan lah, moga talenta-talenta terutama yang dari Sumatera Utara nih Ya. harus banyak, Bang, yang berkibar. Dulu kan sempatlah kita hampir mayoritas lah ya kan, waktu zaman orang siapa kiper Markus, ya gitu, ada si Mayadi, Ya, itu Saktiawan, empat masuk. empat kan bangga juga kita, anak Medan ada 4 di squad di situ kan.
Walaupun akhirnya yang lolos itu kan 3 jadinya. Ada Legimin kan nggak sempat lama di situ. Yang lama itu kan Mayadi sama Markus. Kan Saktiawan keluar Ya kan keluar masuk memang. Si keluar masuk Uco Sarigulto. Oh ya. Sarigulto tuh Di atas terus di timnas lagi. lama, cuma capsnya sedikit. Capnya sedikit, jarang main dia, jarang turun. Sama Kortiko dia. Iya, paling ngendok itu zaman itu. Sama Listianto Rarjo. Terduduk lah. Markus saja kan kena kebetulan aja Markus nih. karena kebetulan itu waktu itu Piala Asia itu. Jenry Pito itu kan performanya buruk waktu itu. Iya. Terus Jadi- PSMS kita kemarin Iya. lagi Ya. naik-naiknya tuh. Kipernya itu kan ada Runner 3 up. waktu itu ya, ada Gendry, Pito, ada Markus, Hendro, sama Ferry. Ferry Rotunsulu kan. Nah, jadi Ferry Rotunsulu peringkat 3 lah. Markus itu kiper cadangan timnas. Kiper utamanya kan Pito. Pito ketika permainan main pertama itu kan buruk performanya. Ini ganti Markus. Bagus Pula ya kan. Walaupun Korsel kalah 2-1 itu kan bagus dia main. Bagus deh. Ya nasib-nasib kiper-kiper top dunia kan rata-rata seperti itu. Gitu. Ya kayak mana dulu? Cadangannya gitu. Iker Casillas kan juga. Iker Casillas ketika di Madrid kan kiper utamanya kan Bodo Igler kan. Bodo. Igler ketika main jelek ganti masuk dia. Aku pasti nonton itu main pertamanya menjadi saksi lah dia bilang ya. Ronaldo main pertama jadi saksi ya kan, main ini siapa ini siapa rupanya komentatornya bilang ini baru dikontrak nih seminggu yang lalu gara-gara main bagus waktu uji coba lawan Sporting Lisbon ya kan. Siapa juga gitu Casillas pas main ini Madrid ini udah diserang habis-habisan cedera Bodo Igler masuk siapa ini kok hancur juga ya kan. Kok masih muda kali mukanya culun gitu umur 17 masuk dia hancur ini Madrid nih habisnya kebobolan terus. Jago lebih jago dari tadi gue kan. Lompatan kali kipernya lompat terbang sana terbang sini ya besok-besok dia terus yang main. Tiba-tiba masuk timnas Spanyol. Ini kan kiper Madrid yang kemarin kan. Itu juga ini pun juga kan Buffon kan Buffon karena Toldo cedera. Toldo cedera. Dulu itu Pagliuca, Toldo dia. Iya. Dia kiper ketiga. Perugi pun ada lagi Peruzzi zaman masih itu, ada. Bang, ya kan. Nah, tiga-tiga cedera. Peruzzi nggak dipanggil cedera, ya kan. Pagliuca main pertama cedera. Habis itu Toldo main cedera lagi. Jelek mainnya cedera. Masuklah dia. Buffon. Jago. Kita pakai terus ganti kan. Nggak ganti-ganti sampai umur 40 tahun. Walaupun itu aja kiper dipanggil ya kan. Iyalah, Donnarumma terduduk kapan masih kimaknya penculik kan. Akhirnya sekarang ya dia kan. Ya kadang-kadang ada rezeki-rezekin juga tuh Bang ya. Tapi by the way Emil aman udah ya? Udah. Emil aman, udah debut Cremonese juga ya? dia, udah debut di Cremonese ya? Cremonese. Yang penting liga apa Bang ya? Liga utama kan Liga 1. Dia Serie A. Serie A, ya. Serie A. Yang Adalah penerus Jadi, kita main di tim Serie A. Tetap ada pemain kita di Serie A sekarang. tetap ya. Tetap ada. Setelah Bang Jai turun dan sampai sekarang Bang Jai belum ya. nggak jelas siapa yang mau beli. Terus saja rumor. Dan akhirnya dia udah ikut pramusim sekarang. Nah, cuma memang belum tertutup lah pintu itu. Menurut Fabrizio Romano itu sekarang tinggal 2 nih apanya? Peminatnya. Peminatnya. Sassuolo sama Udinese. Genoa sudah mundur. Nah, harga itu ya. Iya, karena harganya 10 juta. 10 juta euro. Jadi sekitar 180 M. Sekitar segitulah, 70-180 M. Terlalu tinggi untuk kelas Genoa gitu. Tempat ditanya tuh, itu kan wawancara tuh, ada teman kita dari satu televisi wawancara langsung sama Fabrizio Romano. Apakah nggak ada dari Inggris katanya kan? Karena kalau 110 juta pound sterling, 10 juta euro itu sangat kecil untuk kecil Liga Inggris. tim di klub Inggris. Sejauh ini belum ada katanya. Itu rumor Aston Villa gimana kan? Masih sebatas rumor kan. Tapi yang paling dekat itu adalah Udinese dan Sassuolo tuh. Ya, Tiga klub itulah yang lah ini dua ini bisa dua Main di Liga. pemain kita di Torino pun terakhirnya ini juga minat juga Bang. Torino juga ya. Torino minat, cuman dia kan memang masih mahal nih si Jainya. Tapi bisa ada kemungkinan ada satu backnya ini diambil klub Rusia dengan nilai tinggi. Kalau misalnya ini berhasil diambil di klub Rusia, Dia ngambil bisa Jai. ngambil Jai dia. Soalnya kalau misalnya dia
diambil backnya ini mungkin sekitar 200 miliar lah diambil dari klub Rusia. Masih ada untung ini ya? lumayan kan lumayan ambil, dapat untung juga kalau ngambil Jai. Ini kalau misalnya berhasil nih klub Rusia yang rekrut backnya si Torino, Torino bisa Torino kan rekrut Jai. mantan pelatih Venezia dulu kan. Pelatih dia yang Pelatihnya, lama. ya. Jadi sudah kalau dia masuk Torino ya memang kemungkinan untuk dia jadi starter itu besar, 80% lah jadi starter. Kalau di tempat lain kan ya harus berjuang dulu ya. Kalau dia masuk Torino itu memang pilihan terbaik untuk Jai. 80% dia pasti bisa jadi starter di situ. Karena pelatihnya Apalagi gitu pelatihnya ya. tahu story dia kan begitu. Ya. Ya, kita doakan lah terbaik lah untuk Bang Jai kan. Soalnya Secepat kemarin mungkin. absen juga dia main pas Ya, dicoba nggak pramusim. dimasukkan Nggak masuk namanya. namanya. Masuk, makanya itu tanda-tanda juga nih Bang Jai ini cedera, apa udah memang mau pindah? Ya, tapi pas pengenalan jersey tim ada dia. Iya ada pas launching tim ada pula Jersey tim dia. Ada dia pakai Udah- baju dia diwawancara dia sebagai kapten. Ya macam mana lah, padahal masih kapten kan. Belum ada kan masih Saya kapten kapten. ini kan. Cuma ditanya juga dia gimana rumor-rumor kepindahan ya. Kita kan nggak tahu ini rumor ini gimana kan. Iya, Apapun saya bisa terjadi kan. Tapi sampai hari ini saya masih kapten di sini kata dia gitu. Iyalah, tanggung jawab deh ya. Yang terbaik untuk Indonesia. Nah kan kapten kan bertanggung jawab untuk itu kan masalah Ya. eksternal kan baju baru. Tapi kalau begitu untuk pramusim ya keputusan manajemen kan gitu. Dimasukkan enggak ya? Ya, karena manajemennya bilang pokoknya harga Bang Jai nggak bisa ada yang tawar suka-suka hati sesuai dengan keputusan manajemen klub. Harganya sekian lah patokannya. 190 juta dan 9 M tuh ya. 10 juta euro. Ya kira-kira kalau uang Indonesia 18.000 ya 1 euro. Karena kan dia Ya, masih sekitar ada 140 M. kontraknya kan sampai 2006 atau 2027 ini Masih Venezia lama dia. kontraknya. Kalau Genoa ada mundur ya. Ke Genoa udah mundur. Jadi kalau Ilham bilang ada Torino masuk berarti 3 lah sekarang. Oke. 3. Ya kita doakan lah supaya bisa ada dua pemain kita di Serie A, 1 di Bundesliga kan. Bundesliga udah main kemarin Iya. ya. main. Cetak gol ya. Langsung nyetak Penalti. gol. Iya. Dari babak kedua main ya Bang ya? Masuk babak kedua dan cetak gol dia melalui penalti. Artinya dia eksekutor penalti di apa sekarang dia. Kayaknya bakal jadi bintang juga dia tuh di Ya. Borussia Mönchengladbach tuh. Tapi posisinya nggak berubah kayaknya Bang. Jadi stopper Iya, apa jadi ini dia. Back tengah. Iya. Jadi dua pemain kita yang di timnas bermain sebagai back sayap kiri, back sayap kanan, di timnya klubnya sekarang itu main sebagai back tengah. Sandy Walsh dan Kevin Dix. Dua-dua. Dan mereka mengaku kalau kayak Kevin Dix itu mengaku bahwa saya sebenarnya lebih nyaman bermain di tengah kata dia sebagai ini. Nah, hanya saja waktu di Copenhagen dia karena mengisi kekosongan di kanan, karena saya memang bisa main di kanan ya beberapa kali dia dimainkan di kanan kan. Bahkan di musim terakhir lebih banyak di kanan. Awal-awal dulu dia di tengah. Pas lawan MU kan dia masih di tengah itu. Di tengah dia waktu lawan MU. Itu juga Sandy Walsh main di Yokohama kemarin waktu lawan Liverpool. Main di tengah dia. Sandy Walsh, Dia iya betul. full main ya Full sampai diminta McAllister apanya bajunya. maksudnya. Oh dia main babak kedua cadangan si ini Sandy Walsh. Enggak dari babak pertama. Babak pertama nggak main dia Bang. Babak kedua dia Babak dimasukkan. pertama babak kedua itu. Babak kedua dia dimasukkan. Babak Rambutnya udah pirang, rambutnya udah. babak pertama dia belum ada Belum, nampak karena nengok, mana Sandy Walsh nonton kok belum masuk. Rupanya babak kedua dia masuk. Oh, babak kedua dia Babak masuk. kedua masuk. Diminta sama McAllister apanya bajunya. Entah udah di dalam atau Enggak, Itu dia udah janji jumpain. ya, udah janji Dia di lapangan. jumpain. tapi didatangin sama si McAllister. Iya, Mana tadi iya. yang apa? Nomor 15 Dia, katanya. dia ngomong sama Indo. Ya. Nah, Indo lah yang jembataninya orang tuh. Maksudnya saya dari Indonesia, ingat yang kemarin jumpa Indonesia. Suruh sampaikan, Indo nyampaikan. Kalau orang-orang itu jumpa, itu Ya. tukaran baju orang di sana itu. dia di sana orangnya Iya. kata itu kan. Kalau pergi sana. Tapi Official si timnya. McAllister yang mendatangi Iya, gantinya. dipanggil si Indo. Kata dia ibarat kata bahasa kita lah ya. Dari siapa Bang? Kata orang pemain apa? Tadi ada nomor 15 kata. Mana ya? Sandy kata. Walsh kata si orang kawannya yang orang apa ini kan. Nggak ada dia dalam. Pemain datangin itu dari sana. Sana kata. Datanglah dia sana. Baru jumpa orang itu. Mesti foto orang tuh Iya. karena baju ya. Ditaikkan dulu aja. Aku dengar ceritanya Indo yang manggil si itu. Karena dia bilang itu ada tuh yang orang Indonesia mau ketemu gitu kan.
Nah, makanya nomor 15 datang. Kalister ya. Iya. Kalister kan nggak main kalau Indonesia kan, nggak turun dia kan. Iya. Yang debut lagi semalam juga ini Justin Hubner. Hubner ya. Hubner debut untuk Fortuna Sittard. Main full kalau ini dari awal. Posisi Di posisi Kiri. paling ideal dia, back tengah sebelah kiri. Walaupun gol kedua itu kayaknya karena terlambat dia tutup. menutup. Tapi sepertinya pun harusnya bukan daerah dia karena dia kan back tengah kiri. Sementara golnya itu dari sini. kanan. Cuma dia mengejar. Oh. Karena orang yang dia kawal tadinya, Uh-huh. dia kawal tadi, kemudian orang itu lari gini, dia ngejar kemari, telat, sama lompat, orang itu lompat duluan, lompat belakangan. Dia apa itu disundul masuk, Kepala ya, heading ya. heading dari corner. Tapi kalau dalam open play, aku lihat mainnya lumayan lah, nggak jelek-jelek amat. Berapa kali blocking, terus berapa kali melakukan motong bola, umpan jauhnya lumayan. Fortuna Sittard itu Fortuna Sittard itu era divisi itu ya. era divisi. Jadi sebuah peningkatan lah kalau dibilangnya dari Wolves. Jangan dilihat Wolves-nya. Nah, iya. Jangan dilihat Wolves-nya, tapi Wolves di mana dia bermain kan di U21-nya. Level 2-nya lah kita bilang. Level 2, dia sekarang main di tim utamanya Sittard yang main di divisi. Minggu depan dia main lawan Go Ahead Eagles. yang Eagles, di ya. James Liga Perdana Eredivisie nanti minggu depan. minggu depan. Ya. Mudah-mudahan lah dia main nanti. Kalau dia main sejumpa sama Sama Dean Dean James. James. Nah, jumpa. Nah, tapi Dean James ini dirumorkan juga belakangan ada mau dibeli sama Ajax Amsterdam. Amsterdam itu butuh pelapis istilahnya, tapi apa dia mau pelapis untuk pemain utamanya yang main timnas Belanda, aku lupa namanya siapa. Nah, pemain timnas Belanda ini katanya mau dibeli oleh tim Eropa di Inggris atau di mana gitu ya. Nah, kemudian mereka mencari pengganti, harganya kemahalan gitu. James. Harga orang itu kemahalan. yang diincar nih, Yang yang mau diincar. diincar ini. Karena pemain utama dia di posisi bek kiri itu kan mau dibeli tim Liga Inggris, mana Chelsea atau mana gitu katanya. Kalau back mudanya ada si Jorel Hutu baru ke Chelsea, back usia 19 tahun. Nah, itu Back Ajax yang iya, Ajax. itu sudah dibeli ya kan. Itu back tengah tuh. Back tengah. Satu lagi back kirinya mau dibeli juga, Juga. di tim Liga Inggris juga gitu kan. Mau habis back lah berarti itu nanti kalau jadi mereka misalnya backnya habis. Ya. Sekarang mau ngincar pemain dari Liga Argentina. Liga Argentina siapa gitu. Ya. Liga Argentina itu Liga Brazil, aku lupa. Pastinya dari Amerika Latin. Harganya tinggi. mending Miss Hilger saja masuk Ajax. Berapa banyak. Ya, itu kan ada. Tapi back kiri. Back kiri. Jadi paling ideal itu adalah James karena dia main sudah di Go Ahead Eagles, main di Liga Belanda. Sangat paham dengan kultur Belanda dan kayaknya dengan hanya perbedaan tipis dia bisa dengan cepat beradaptasi dengan sistemnya Ajax gitu kan. Dengan harga yang sangat murah juga. Ya. Harga dia hanya 2 juta euro. 2 juta cuma. Sementara pemain Liga Brazil itu hampir 300 M kalau nggak salah. Berapa Hampir kali lipat ya? Ya, dan Mahal belum lah. tentu juga oke. Dengan cepat beradaptasi gitu. Nah, itu kata para pandit Belanda ya. Verdong lah suruh. Tapi nggak tahu, aku Verdong gitu kan. Ya. Sekarang masih kontrak, kalau mau bayar transfernya lebih mahal lagi nanti. Siapa? Verdong. Ya? Perdong. Kalau mau ngambil Perdong bayar biaya transfer Verdong masih lagi. lama. Yang sudah habis itu kan itu. James 1 tahun lagi. Yang sudah habis Mes itu kok nggak pindah ya? Nggak jadi pindah atau gimana? Atau diperpanjang Belum lama lagi? laku-laku jadinya. tapi. Nggak laku. Belum laku-laku. Tapi dipertahankan di situ. Ya, bertahan kan selama ini kan masih latihan dia. Tapi udah lepas ya? Belum. Belum lepas Bang. Yang sudah Masih lepas di itu Tom Haye. Tom ya? Haye ya. Tom Haye. Sampai Iya. sekarang belum jelas Bang ya. Belum jelas. Belum jelas, padahal udah seminggu lagi main Liga Belanda belum Tapi jelas katanya dia. kayak ada Ya dia kemarin waktu ke Almere kan gitu juga. Tiba-tiba Menit terakhir tuh, Toto udah ke Almere City kan. Iya. katanya ada kemungkinan juga gabung sama Justin Hubner katanya dia. Klub itu Fortuna. Fortuna katanya gitu. Apa lah mau masuk situ pun Iya, dia. yang penting tetap masih di Eropa. ini. Jangan Tetap di- di Eropa dan divisi utama gitu Ke loh. Persija. Nah,
Itu kan udah buntu kali kalau udah begitu rasanya. Sinapnar kan kemarin rumor ke Bali United nih, Iya, di rupanya Bali dia aja ya kan. buktikan bahwasanya aku masih main di Eropa kan. Nah langsung. Pantasan rupanya dia udah jelas ya Iya, kan. selu-selu di Bali rupanya udah dikontrak, udah Pikir udah nggak dikontak main sama. bola lagi, main bola sodok aja ya kan. Rupanya udah Fortuna. Lumayan lah, peringkat semalam finish papan tengah. Fortuna Sittard nih papan tengah. Apa yang penting udah Ini era mantan klubnya divisi. siapa? Mantan klubnya Ragnar Oradman. Ragnar Oradman. Jadi ya sekarang aman lah tim kita. Ya butuh jam terbang tuh orang-orang itu. Iya. Maksudnya menit bermainnya lebih banyak kan gitu. Oh, ke MLS nggak ada yang mau beli dia. Tomai. Tomai MLS. MLS kita sekarang pelan-pelan mulai terungkap nih siapa tiga pemain yang mau diambil Pak Erik ini ya. Satu udah pasti Gilsa udah pasti kan, hampir 100%. Kemudian yang 80% itu sekarang ada 2 nama. Ada Miliano Jonathan, ada Adrian Wibowo. Adrian Wibowo itu ya? Oh, yang dari MLS, cadangannya Giroud. Jadi kalau memang striker yang betul-betul striker sekarang, ya Indonesia sudah punya 2 gitu. Ole dan Adrian Wibowo gitu. Adrian Wibowo itu betul-betul striker memang nomor 9 istilahnya. Bukan nomor 11 yang disembilankan atau nomor 7 yang disembilankan. Ya. Kayak siapa kan? Ole kan sebenarnya pemain nomor 11. Dia back sayap kiri. Penyerang kiri di Oxford dia penyerang kiri. Waktu di apapun juga. Waktu di Utrecht dulu kan dia penyerang kiri juga. Sama Miliano Jonathan juga sekarang sama. Penyerang kanan. Yang asli 9 itu? Iya ngasih 9 Adrian Wibowo. Adrian Wibowo ya. Tapi proses gimana bang? Masih silent ini? Beberapa sumber-sumber yang kita aku sempat lihat, termasuk juga yang mantan pemain timnas mantan pemain Indonesia, pemain bola yang di Belanda itu yang sering kasih info-info, siapa namanya itu? Oh, yang punya podcast. Iya siapa namanya? Iya. Sering dibuat timnas dia itu memang soalnya kan bawa terus. Lupa namanya. Itu dia bilang 80%. 80% katanya. 80%. Yang hampir 100% itu Zylstra. Cuma lama kali diumumkan yang udah bulan 8 ini. Nah ya. Udah tanggal 4 nih ya. Iya, sementara mereka diproyeksi nanti untuk Pipa Matchday September. Disitulah uji coba mereka, apakah mereka pantas dipanggil untuk bulan 10 untuk putaran 4. Putaran 4 ya, betul. Kan gitu 2 hari 3 hari mau putaran 4 baru dipanggil. Jangan, jadi nggak ada waktu. Chemistry itu nggak tak waktu ada, untuk masih canggung kan ya. ini lumayan nih Pipa Matchday ini ya, kalah menang ya sudah lah gitu kan. Yang penting kelihatan dulu bagaimana mainnya di situ. 2 pertandingan kan lumayan. Lumayan gitu. Lawannya di bawah Indonesia semua ya. Lebanon sama Kuwait itu di bawah Indonesia peringkatnya. Artinya kalaupun Indonesia menang itu tidak akan terlalu mendongkrak ya. Dongkrakan nilainya nggak akan terlalu banyak gitu. Jadi 3 ya bocoran bang ya. Bocoran untuk nama 3. penambahan amunisi untuk Iya, ada satu lagi ya. katanya orang dari, karena menurut Bang Arya bilang di luar Miliano ada 3 yang sedang dijajaki. 2 Eropa, 1 non Eropa katanya. Nah non Eropa kan pas Ibu. arah-arahannya kan ke MLS kan bukan non Eropa kan bilang. Iya, Amerika. Yalah, mudah-mudahan cepat lah. Jadi kan kita pun nggak tanya juga ya kan. Kalau perkembangan Ole gimana bang? Memang sama sekali nggak bisa lagi nanti tuh di bulan. Ole sudah operasi, sekarang masa penyembuhan ya. Sekarang kita lihatlah bagaimana perkembangannya. Belum ada sih, silent semua, tertutup. Belum bisa lah main Di sampai September Oxford juga, dia belum latihan sih. Belum ya? Belum. Ya pasti lah baru operasi ya. Iya, memang gara-gara turnamen Tarkam. Aduh, memang apa lo gunanya itu, cobalah. Dipaksain kali pun dia jadi hujan deras pun main kemarin tuh. Iya. Nah, gunanya untuk ini. Jadi ya yang sliding lebih nggak ada otak lagi kan. Iya. Turnamen kayak gitu loh, cuma turnamen pramusim pemanasan kok sampai mencederai orang kan, itu
itu dipakai loh otaknya sendiri. Main di Indonesia buat pemain ya Aset apalah. nggak kita pungkiri lah, kita sudah apa namanya bersandar sama dia kalau striker kan, apalagi 3 kali main 3 kali cetak gol gitu. Memang dialah tumpuan kita kan gitu ibaratnya. Cedera untuk sesuatu yang nggak penting. Soalnya dia cedera di klubnya sana ya sudah. Iya nggak masalah. Memang klub yang bayar kan gitu kan. Yang bayar apa boleh buat lah. Dan itu kompetisi resmi Liga Champions Inggris kan. Ya, memang di sana kan. Ini main liga, astaga. Jadi rusak jadinya. Rusak semua Planning kita skenario rusak. ya. Nanti Betul. udah main di timnas pun jadi nggak gol gacor lagi nanti jadi Iya, takut. betul. Makanya sekarang kita antisipasi lebih jauh ke depan. Ya dipercepat itu kalau memang betul Adrian Wibowo yang mau masuk, ya kan? Yang dia memang striker murni, ya dipercepat dia bisa dicoba nanti pas IPA Mes di bulan 9. Jadi jangan kosong di situ, tahu-tahu nanti pas mau main Baru diturunkan. Ya nggak masuk. chemistry-nya nggak masuk baru-baru kan. Ya. Nggak tahu dia. Kalau kayak Ole kayak apa, ya dia kan dari timnas dari Liga Belanda gitu lah, Liga Belanda dan semua semua gelandangnya itu asalnya dari Liga Belanda. Sedikit banyak tahu paham lah dia. Ini mainnya seperti ini. Tom Haye tahu gaya main dia bagaimana. Tom Haye nggak tahu, atau Pelupesi nggak tahu gaya mainnya Adrian bagaimana kan, ya main di MLS sana kan, nggak tahu ya karena belum pernah diuji coba. Benar. Berantakan. Ya dipercepat kalau memang dia kalau memang yang lain ya si Kluivert kan pasti tahu lah bagaimana, udah rapat katanya mereka di Belanda, nggak tahu kita rapatnya di Belanda, rapat untuk timnas Indonesia rapatnya di Belanda ya, bukan di Indonesia ya. Ini kayak tenang-tenang aja timnas ini, kayak mana gebrakan nggak ngerti kita nih ya kan. Nggak paham juga kita nih. Ya gitulah. Jadi cuma nampu daftar Garuda ID kan? Garuda ID udah daftar Garuda ID. Atau mau paling uang hari ya bang? Bet 1. Bisa itu. Kami mau podcast di sana. Garuda ID Sama ada. abang podcast sama. Dia kasih bintang tamunya. Pakai Garuda ID bang ya? Belinya ya. Sekarang semuanya untuk menghindari calo itu kan. Yalah, harus begitulah. Jadi satu orang satu ID hanya bisa membeli satu ya. Jadi nggak bisa kalau kayak tiket konser kan masih bisa dicaloin kan, tiket konser. Jadi satu orang pakai ID dan dia bisa membeli banyak. Kemudian dia jual lagi dengan harga lebih tinggi. Itu kan nanti praktek percaloan. Nah kalau di Garuda ini nggak bisa. Satu akun satu tiket. Kalau anak-anak gimana tuh bang? Kalau Misalnya dia bawa nonton anaknya ya kan, bawa istrinya. ada kan? Paket keluarga gitu nggak ada ya? Ada kayaknya. Oh iya ada. Kayaknya ada. Tapi kan satu akun ini daftarkannya. Iya, tapi kan ada pakai keluarga ya, apalah kayaknya pakai kartu keluarga. Nah, anak-anak kawan tuh selalu nonton juga asal di GPG itu. Boleh ada. Coba ditanya yang punya anak yang pernah. Coba perlu ditanyakan itu, Bang. Aku belum pernah beli. Maksudnya suruh yang udah berpengalaman lah di yang ini. Ini masalah GBK. Garuda ID ini bang, ditanya sama panitia gimana, bagus juga tuh bang. Nanti Edukasi aja kita juga tunggu, nanti tuh. orang tuh bakalan preskon juga itu berapa harga tiketnya, ini juga nanti diumumin ya tuh. Enggak, syarat-syarat Garuda ID nih, itu kan kayak tadi kata bawa Ya, anak, bawa bawa anak. bini, kan penting itu kan, perlu tahu juga kita. Gitu. Kalau memang satu akunnya, apakah si bapaknya aja yang ini, anaknya masuk akunnya nggak itu? Gitu. Bapaknya bisa bawa anaknya kan. Mungkin selama masih masuk dalam kartu keluarga boleh, mungkin nggak tahu kita ya. Kalaupun nggak misalnya dia bawa sepupunya, cemana juga kan juga. Kalau sepupu sudah dewasa gitu kan, Kalau itu harus punya sendiri. Kalau jauh dari maksudnya bukan garis keturunan mungkin nggak bisa Mungkin kalau yang sudah punya KTP itu nggak bisa, itu harus dia daftar lagi langsung. Kalau yang dibawa yang belum punya KTP, Iya, Nah ini dia yang perlu kita tahu. soalnya anakku daftar, baru daftar. Udah ada identitas kan KTP udah kan. terverifikasi. Aku tadi ngetes, cep berapa jam kemudian baru terverifikasi katanya dari Garuda ID-nya. Terverifikasi. Udah ente buka? Udah,
Udah. Nggak, maksudnya ada pilihan mau beli itu ada pilihan. Oh belum, itunya belum ditengokin berapa ininya. Cari pilihan cuman anak istri daftar Garuda ininya udah ada. Kalau istri kurang sendiri juga, istri Bang. sendiri kayaknya. Sama kayak konser itu kita Istri suami. sendiri. Ya. Sendiri ya, daftar beli tiket sendiri ya. Anak aja, anak yang di bawah umur yang belum punya kartu pengenal kayak gini pakai ini. Ya udah, Pak ini rencana mau nonton nggak? Nanti. Ada juga, Bang. Lah, Tengok jadwal coba- lah. Aku Tengok nonton ini ya. TV aja. Disiarkan rumahnya? Ada. Oh, Pasti ada itu kayaknya disiarkan itu. tengok sih. Aku nggak tahu lebih kalau apa ya, karena nonton untuk menuliskan atau apa ya, lebih Lebih nyaman nampak. aku nonton Sendiri. sendiri Iyalah. depan TV gitu. Ya, Kalau karena sana ada mau nggak dianalisis. Iyalah, nggak mungkin. Oke, mau ikut teriak-teriak. Karena momen per detik kan momen di detik, per situ detik. kan. Silap kita nggak dapat momennya kan gitu. Nggak ada tayangan ulang Iya, kan. walaupun ada yang udah itu kan nggak puas gitu, nggak tiba-tiba orang teriak apa orang teriak ini kan kita orang bodoh kita kan kalau kita nggak fokus. Ya kecuali memang hanya untuk pandangan mata ya, kalau siaran pandangan mata kita ya sudah memang Iya. tugas kita begitu kan. Ini tugas kita menulis dan menganalisis. Ya. Menganalisis. Agak sulit. Ya kemarin pas apa? Aku di Kalimantan kan nonton yang kalah kita di final tuh AFF. Aku nonton di kamar sendiri. Orang banyak nonton di luar. Karena nggak fokus kan Kalah kalau pula itu, aduh. suara-suara ini belakang, aduh oper sana, aduh ini belakang ini nggak ngerti bola lama kali, baru pegang bola, Tiba-tiba maki, oper kasih Wak. oper lama kali. Tiba-tiba maki, Udah belakang awak nih oper lama kan, dakin kali, sing kali lah. Nah, dia pakai apa namanya total football yang coba diterapkan ya kan ya, total football ya seperti itu memang. Nah itu bang, kita ulas sedikit itu bang. Ya, kita harus sabar kalau total football itu karena filosofi total football itu kan menguasai bola selama mungkin kan dan mengirimkan bola sama itu satu filosofi yang sebenarnya bertentangan atau kontradiktif dengan Zidane dan Mourinho. Mourinho kan kayak Zidane kan pernah bilang gitu, untuk apa kami melakukan sampai 200 passing operan peluang kalau bisa melakukannya satu passing saja oleh Toni Kroos katakan sampai ke sini nggak perlu nggak perlu dapat ya gini tuh sampai ke sana gol orang 200 kali dia sekali aja gitu. Nah tapi kalau memang filosofinya total football ya seperti itu. Dia kalau lawannya tidak high pressing, tidak melakukan penutup bola seperti gitu, hancur. Kayak Brunei kan habis kan. Dia bisa lebih cepat ke depan. Tapi ketika lawan melakukan high pressing, apalagi high pressingnya dengan keras, kasar gitu kan, cenderung kasar. Ya akhirnya dia back pass terus ke belakang kan, seperti itu. Menguasainya banyak betul kan. Iya. Sampai hampir 70% Indonesia tapi kalah gitu. Tapi peluang sedikit. Iya peluang Iya, sedikit itu. Peluang golnya. Karena nggak bisa. Karena Vietnam pun udah tahu juga dasarnya. Sudah tahu. Lini tengah kita itu di habis tuh, tengah rame kali ini. Makanya dapat bola Aliran susah ke tengah itu dipotong sama orang kiri tengah ya, kiri diamal masuk lah ya. satu. Mereka tahu tengahnya nih kita kuasain. Nah tengahnya kita kan lemah. Ditambah ada dua itu nggak mainnya Iya, Arkan karena sama Tony. Arkan dan Kakak itu Tony Firmasa kan tidak main, makanya lemah. Walaupun kurasa Arkan dan Tony Firmasa main itu tetap sulit juga karena apa ya kalau dibilang penumpukan 5 pemain Vietnam itu di tengah tidak bisa dilawan oleh gelandang kita tidak punya gelandang kreatif yang bisa melakukan back apa namanya ya memanfaatkan peluang itu umpan-umpan yang gitu, terobos rupanya ini itu nggak kelihatan. Dan kedua striker kita tidak ada yang berani masuk ke dalam. Biasa menghadapi tim dengan yang seperti itu butuh pemain-pemain yang memang berani menerobos ke dalam kotak penalti, paling tidak jatuh penalti. Kan itu yang membuat rusak itu. Dan mereka berani melakukan tiki-taka yang cepat ya, oper-operan yang tepat di kotak penalti. Itu nggak ada kelihatan. Dia main di tengah aja. Ya nggak sampai lah ke gawang. Makanya kan balik lagi bola tuh kadek Ariel aja yang bawa. Habis ke kiri lagi. Mau ke tengah nih takut mati dia boleh, makanya balik lagi kiri, enggak ke kanan. Makanya Doni satu fakta yang
menggambarkan bahwa Indonesia memang tidak berkembang. Seorang bek tengah mendapatkan bola yang jauh lebih banyak dari seorang gelandang. Itu kan udah salah. Salah. Nah, bek tengah, Kadek Ariel itu mendapat bola touching bolanya itu sekitar 300 apa 300-an sampai 400 gitulah. Sementara pemain tengahnya Doni Tri Pamungkas itu hanya 100. Jadi dia dapat bola, cek langsung. Cek. Yang melakukan passing bola, menahan bola itu Bek tengah itu. Kadek sama si Ferrari dan Kakang. Ya. Ferrari pun malah banyak dia kan. Nah, Ferrari Banyak posisi yang nggak jelas ya kan. Ya, main dengan 3 back kan Indonesia, dan Ferrari bikin blunder lagi. Yang golnya kan Ferrari tuh. Ya. Dia membuang bola, menyapu bola tapi tidak Sebenarnya maksimal kan. campur di tengah, Bang. Wow, ke situ bolanya, tinggal di shoot. Ya, pengalaman juga lah, Bang ya. Iya, akhirnya Enggak berhasil juga ya. P6 3 kali hat-trick ya. 3. Iya, betul. 3 kali hat-trick, 3 kali final, 3 kali langsung juaranya ya. Luar biasa. Sementara ini final ketiga kita juga ya kan? 2 kali berturut lah ya. 2016 kita juara ya. Iya. Nah, belum rezeki. Tapi Bang Alwi rezeki Bang di Makau juara 3. Makau. Ya, 2 kali beruntun Indonesia dapat juara, sebelumnya di Iya. China Open ya. China Open, pasangan baru gado-gado lah kita bilang. Iya. Di luar Dugaan. Itu banyak BL ya, badminton lovers bilang udah ini dipermanenkan aja. Dipermanenkan aja. Gila Di cepet. sweet aja kalau nggak di sweet kan. Siapa? Si Daniel Daniel. sama si Bagas. sama Rian. Daniel sama Rian. Ini Bagas sama si ini ya. Fajar sama si Fikri. Fikri, betul. Fajar Fikri. Udah Cepat mainnya dulu. cepat dan betul-betul Tapi di Makau nggak turun orang deh. Ya enggak Bang, tarik Bang. Karena sebelumnya di Jepang kan di perempat final juga orang tuh. Nah, begitu di Cina Juara. juara. Makau tahu apa tarik aja di sana orang tuh. Kan Makau 300 300. Ada Albi yang main ya. Satu-satunya semalam. final. Indonesia. 2. 1 kalah. 1 kalah. Siapa? Aku nggak nonton dulu. Campuran. Masuk final campuran. Siapa sih yang tuh lupa pun aku nama. Gue adalah. Albi baru. Oh, satu lagi ganda putra. Si orang unggulan pertama pun yang non platnas. Oh, dan pelatnas yang punya si apa? Warung. Asan ya, Warung. Iya, Warung. Oh, Asan ini, Andre Sawa, Setiawan. Ya, semoga inilah tetap seperti ini. Ya, Era tetap kebangkitan lah ya. setidaknya Kebangkitan jangan disia-siakan. Ya. walaupun ya satu gelar itu kan di final tuh ada 3 ya kan, ada 4 kalau Ya, bisa paling pun nggak dari satu kejuaraan itu bawa pulang gelar, mau 1 mau 2 ya kan. betul. Ya selama ini kita dari bahkan dari tahun lalu ketika sampai lupa pun aku. Kalau dulu aku ngikutin tuh bulan ini Ya, keluar nih. turnamen ini. Dari sini loncat di luar sini kan seminggu aja. Nah, Cina ke Makau Iya. tuh apa satu lagi nih, bentar lagi. Bulan Agustus ini Bagus ada nih. sampai akhirnya nanti di final series lah. Biasa di Dubai atau di Cina. Sama nang ngikutin lagi aku. Enggak. Kalau dulu Kenapa mau kita tengok kalau luar Indonesia kan gitu. tiap hari tanya ke bawah ya kan, sama Eri sama Bayu ya kan. Mana link siaran langsung katanya ya kan. Sekarang nggak lagi Yalah. terus ke bola. Ini ada titik terang lah dari tunggal putra terutama Bang ya. Ada Alwi sama siapa itu yang baru juara junior Asia Junior kemarin. Jaibudin apa namanya itu. Yang dikalahkan Alwi kemarin. Yang muda-muda lah. Ya, nggak bisa lah. Yang muda yang berkreasi sekarang. Yang kayak nih calon-calon pemret yang muda-muda ini. Pemret gubernur. Hah? Gubernur langsung. Hati-hati, pasang kaki-kaki dulu lah. Masuk Iya, aja. main-main gini gini-gini aja. Oh, nunjuknya pakai lidah gitu. Tuh. Banyak-banyak menjilat lah kalau mau ini. Iya. Kan bendera One Piece bro. Iya. Kau tuh lupa kibarkan tuh. Itu apa maksudnya Bang? Bajak laut. Bajak laut tuh kan Bang?
Kan One Piece. nggak masalah kita mau ngibarkan bendera One Piece. Cuman yang bermasalah kita bendera merah putihnya dimasukkan di One Piece-nya, itulah baru melanggar lah. Cuma kalau merah putih di bawahnya One Piece kan salah lah kalau menurut aku. Yang kalau di atas kan nggak apa-apa, dia misalnya di bendera putih nih, di dalam rumah setengah-setengahnya aja kan bikin kita, kenapa rupanya? maksudnya di rumah tuh kita taruh Kalau tengah-tengahnya. dalam rumah boleh, tapi kalau kau misalnya lah kita mau 17 ini kan wajib kita kan pasang Ya jangan bendera. pula digantikan. Nah, dan digantikan di bawahnya kau taruh One Piece. Itu Kan nggak pasal apa-apa. berapa? 24 atau berapa itu Ada, kan? ada Nah. Kena pasal juga kalau kita ada. di atas Bos, ini bendera lambang ini itu tengah-tengah. kan bendera, bahasa sama lambang negara itu pasal 24. Itu ada pasalnya. Kecuali kalau bendera merah putih di depan. Itulah tadi kami bahas sama orang Arai sama orang Tria. Kan nggak masalah nih katanya, mau dibuatkan orang ini cara biar supaya nggak kena pasalnya katanya. Biar nggak kena pasal pengibaran bendera, boleh mengibarkan Boleh, bendera itu One Piece tapi lambang kayak ini. negara, Kecuali bendera. iya lambang kan dalam apa ya lambang negara, Nah, ini di dalam benderanya nggak satu dirubah-ubah. momentum yang sama gitu. Misalnya ini kan momentum 17 ya, 17 Agustus itu kan kalau dalam undang-undang itu kan pas hari 17 sama 18 itu pengibaran. Iya, ya, wajib lah. Nah, kalau dulu itu sebelum tanggal 17 itu Oh, kalau Pak nggak salah aku mulai tanggal 15 ya. Pak Harto udah umumkan itu. 17, 18, 4 hari. Nah, itu dikibarkanlah bendera merah putih. Sekarang dari tanggal 1 udah diumumkan di masjid, bener disuruh umumkan pasang bendera kita kan. Iya. Ya, itu sudah, tapi yang intinya itu. Nah, sebelum di luar hari itu kalau mau pasang ya pasang kan rupanya. Iya. Bendera. Iya, asal jangan pasang bendera komunis misalnya atau bendera Amerika. ST. Bendera. Bendera Amerika dulu pernah aku pasang di kamarku. Sama aku udah. Aku taruh bendera Amerika, sebelahnya itu aku gantung, namanya anak-anak muda zaman dulu ya, aku gantung sarung tinju Rocky. Lah kan penggemar Rocky. Di kamar maksudnya kan? Oh, di kamarnya bebas lah rumah Iya. gitu. Rocky Gerung. di Rocky. buka. Yang bendera One Piece kenapa? Ya aku penggemar anime gitu Iya. kan. Ya terserah mau Iya. mengibarkan bendera apa gitu. Nah, asal jangan pada momentum yang sama ditimpa-timpakan pula, ya itu salah. Pas 17 Artinya Agustusan. itu bisa jadi pasal penghinaan, bisa Iya. aja dihubung-hubungkan. Dihubung-hubungkan. Iya. Dihubung-hubungkan. Tapi kalau kita pasang di dalam rumah kita, nggak Kalau apa-apa. dalam kenapa rumah. rupanya? Kalau konteks dalam rumah bebas kau mau pasang. Iya. Pasang. Gambar Bob Marley ada gile itu, itu aja mungkin Kalau kan itu gitu ya dulu. iyalah kan Baju pun nggak nggak masuk dalam ruang Iya. publik. Iya. Baju Heeh, One Piece kok ada nggak boleh ku pakai? Kan nggak Nah, itu bisa. salah. Ada di sini orang Gibran dulu pakai kok pinnya. Iya, One Piece. Gara-gara dia lah mungkin itu, gara-gara dia Oh, itu. gara-gara si- Iyalah gara-gara Oh. kita mendukung Wapres, jadi buatlah bendera One Piece. One Piece ini kan nggak tahu ya. Karena dia mendukung One Piece jadi ya Kalau udah mendukung salah itu dia gitu dikibarkan di juga. depan rumah, One Piece pun ikut. Ya. Nah, itu kan udah penghinaan menurut aku. Jadi dua bendera. Kedua di situ. bendera. Apa Gitu. maksudnya kan? Kan jadi bisa disangkut pautkan. Nah, orang kan akan bertanya apa maksudnya, kenapa One Piece? Gitu. Jadi orang yang tidak memahami karakter One Piece, cerita One Piece itu pasti akan kesulitan untuk menjawab itu. Gitu. Betul. Kalau yang udah paham Nah, ini ya kan sebenarnya- Indonesia. Ya, ini bendera Indonesia. Kami cinta kami One sama One Piece. Bisa aja kalau yang dijawab-jawab dia kan. Tapi ini kan kenapa One Piece kan itu kan orang akan bertanya gitu. Nah, ya lari-larinya kan kepada sindiran juga. Sindiran yang Kenapa pakai One pin Piece, ya? itu kan. One Piece itu kan satu negara yang chaos, yang kacau, kemudian ada sekelompok bajak laut yang melakukan pencarian hanya untuk persahabatan dan kejujuran kan itu kan. Ya artinya yang orang yang tidak, yang merasa terganggu dengan kehadiran One Piece itu, bahkan mungkin orang yang tidak pernah menonton sama sekali itu ya artinya bermasalah dengan perkara persahabatan dan kejujuran kan itu kan. Ke situ dia. Dan negeri ini kan Lagi sedang dibekap oleh isu itu, Iya, betul. isu persahabatan yang di apakan, yang dihianati, dan juga isu ketidakjujuran kan itu. belum lagi Nah, persahabatan belum lagi dikhianati abolisi, kita belum kan lagi cuma amnesti. Manusia awam ini bang, ya kan? Umat masyarakat biasa nggak paham, tahu tuh selalu aja sana. Itu selalu. Iya kan? Kalau kau tidak kejujuran, tahunya kita sama tahunya semua. Susah mencari ketidakjujuran. Ya udahlah,
Nanti semakin lama Semakin lama tuh semakin mana-mana. Iya, semakin One Piece. Bukan One Piece lagi Two Piece nanti kita buat ya. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow.